warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, semoga pada kesempatan kali ini kalian dapat dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa selalu berbakti dan hormat kepada orang tua, juga pada guru, saling menyayangi dengan saudara dan teman-teman. Sebelum belajar, jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Anak-anak yang Ibu banggakan, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks cerita pendek atau cerpen, kelas 9. Namun, sebelum kita belajar materi bersama-sama, berdoa untuk diberi kemudahan dan bermanfaat dari ilmu yang akan kita pelajari. Serta jangan lupa agar kita menjaga kebersihan lingkungan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak Indonesia yang hebat, selamat belajar bahasa Indonesia kelas 9. Marilah kita cermati paparan materi mengenai cerpen atau cerita pendek. Adapun kompetensi dasar menulis cerpen atau cerita pendek bertolak dari peristiwa yang dialami dan menentukan unsur-unsur intrinsik. Anak-anak, dalam mengawali belajar, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memilih cerpen yang baik. Kedua, siswa dapat menentukan isi atau tema dan tokoh cerpen. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan alur, latar, dan sudut pandang. Yang keempat terakhir, siswa dapat menulis cerita pengalaman sendiri sesuai tema, tokoh, alur, dan latar cerpen. Anak-anak, ada yang tahu apa pengertian cerita pendek? Pengertian cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia sehari-hari beserta seluk-beluknya melalui tulisan pendek dan berfokus pada satu tokoh saja dengan bentuk hayalan atau imajinatif. Anak-anak yang Ibu banggakan, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, alur hanya satu. Yang kedua, selesai dalam satu kali baca. Yang ketiga,
bercerita tentang sepenggal peristiwa tokoh. Yang keempat, biasanya hanya 1.500 atau 3.000 kata. Bisa juga 6-10 halaman. Yang kelima, hanya berisi satu tema dan satu konflik atau pokok permasalahan. Sampai di sini, apakah sudah bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya. Unsur karya sastra dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu karya sastra yang dibangun dari dalam. Kedua, unsur ekstrinsik, karya sastra yang membangun dari luar. Contohnya di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang agama. Pembelajaran selanjutnya masih berkaitan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini, anak-anak, dibagi menjadi 6. Yang pertama, tema. Tema dasarnya cerita yang menjiwai seluruh karangan. Contohnya, misalnya, ceritanya mengenai keagamaan, berarti temanya agama. Siswa melakukan suatu kebersihan dalam cerita tersebut, berarti temanya kebersihan, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu seorang pemain atau pelaku dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan, watak atau karakter, bisa juga karakteristik, tingkah laku, sikap dalam pelaku cerita tersebut. Yang ketiga, latar atau setting. Di dalam cerita tersebut ada yang menunjukkan tempat. Kalau tempat berarti peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, waktu. Waktu itu kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, keadaan atau situasi dalam cerita tersebut. Contohnya, situasi genting, ramai, sunyi, dan lain-lain. Yang keempat, unsur intrinsiknya alur atau plot. Artinya jalannya cerita yang mengandung di dalamnya 1 alur maju, 2 alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Anak-anak, selanjutnya unsur intrinsik yang kelima, sudut pandang. Artinya posisi pengarang dalam cerita tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Contohnya menggunakan saya atau aku. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Contohnya menggunakan kata mereka. Bisa juga menggunakan nama orang lain seperti Tony. Yang keenam, terakhir, unsur intrinsik amanat,
yaitu pesan pengarang untuk para pembaca, sehingga para pembaca bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apabila amanat itu bagus. Anak-anak yang Ibu sayangi, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian dari paparan tadi, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Lampiran ini, bacalah cerita pendek di bawah ini. Cermati cerpen Pulau Mayat karya Ganda Bekasi berikut, anak-anak. Selanjutnya, kalian analisis nantinya ya. Perhatikan lagi. Ini slide yang kedua. Selanjutnya slide yang ketiga. Perhatikan ada 3 paragraf. Selanjutnya slide yang keempat. Ada 3 paragraf. Kalian baca secara seksama. Berikutnya, slide ada 2 paragraf. Cermati lagi. Baik, lanjutkan. Nah, ini slide yang terakhir ada 2 paragraf. Kalian teliti. Anak-anak yang Ibu sayangi, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian dari paparan tadi, kemudian cerita cerpen yang sudah dimunculkan tadi, Ibu akan memberikan tugas berupa latihan, ada 10 soal. Bacalah cerpen ini, kemudian jawablah di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, apakah tema cerpen yang berjudul Pulau Mayat karya Ganda Bekasi? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tokoh dan penokohan dalam cerita tersebut. Yang ketiga, siapa saja tokoh protagonis dan antagonis dalam cerpen tersebut? Yang keempat,
Di mana latar peristiwa cerpen tersebut? Yang kelima, bagaimana suasana atau keadaan cerita tersebut? Yang keenam, kapan waktunya? 7. Menggunakan sudut pandang apakah cerita cerpen yang telah dibaca tadi? Yang kedelapan, menggunakan alur apakah cerita tersebut? Yang kesembilan, tuliskan alur atau plot 2 paragraf tanpa mengubah isi dengan bahasa sendiri. Yang kesepuluh, bagaimanakah amanat cerpen tersebut? Selamat mengerjakan. Yang Ibu sayangi, demikianlah paparan materi tentang teks cerita pendek atau cerpen khusus untuk kelas 9. Semoga paparan dapat kalian pahami. Pada kesempatan ini, Ibu ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga di hari kesempatan lain kita bisa belajar bersama-sama kembali. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.